Bapak Ibu Saudara, doa itu tidak usah dirangkai sebegitu luar biasa puisinya. Sesuai pengertian Bapak Ibu saja. Amin. Karena Bapa di surga mampu menerjemahkannya. Maka Bapak Ibu Saudara, aktivitas aktif itu datang kepada Tuhan. Kemudian apa isi doa? Ada permohonan, ada pengampunan dosa, ada penyembahan, dan ada curhat hati kepada Allah. Itu yang pertama. Selanjutnya kita bahas satu-satu, kita masuk ke teks. Itu definisi. Ya, tidak apa-apa agak lama khotbahnya Bapak Gembala ya, supaya jelas. Ya, dan gak ada juga yang cepat-cepat di sini karena belum dibuka arisan. Jadi pelan-pelan kita. Kalau begitu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita dalam doa kita mendapatkan kemenangan? Yang saya baca tadi, yang kita baca tadi itu disebut dengan narasi perjanjian lama. Kalau kita membaca narasi, maka kita tafsirkanlah teks ini dalam pendekatan narasi. Maka saya menemukan ada 5 hal supaya kita mendapatkan kemenangan dalam doa kita. Yang pertama adalah mendengar dan dengan rendah hati menerima kebenaran. Ayatnya yang ketiga. Alkitab mencatat, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel. Bapak Ibu Saudara, ingat Samuel adalah gembala atau hakim di seluruh Israel. Gembala yang baik itu sensitif melihat kondisi politik, sosial, ekonomi, pendidikan, humanisasi, semua. Samuel sensitif. Maka apa yang dilakukannya? Dia berkata. Namun Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa sebelum dia berkata. Dia melakukan riset sebelum dia berkata. Artinya Bapak Ibu Saudara, Samuel menyampaikan kebenaran sesuai dengan konteks. Dia menyampaikan berita kerajaan surga sesuai dengan konteks. Konteks yang mana? Konteks di ayat yang kedua, di mana orang Israel menurut kitab suci sudah 20 tahun tabut Tuhan itu tidak tinggal di tengah-tengah mereka. Dan ini malapetaka. Dan akhirnya kitab suci dengan jujur mereka mengeluh. Anda bayangkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 20 tahun Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Saya sudah bisa bayangkan bagaimana krisis yang hebat yang mereka alami. Sehingga adalah satu kata yang mewakili krisis itu, dengan satu kata yang disebut dengan keluhan. Itulah riset dari seorang gembala yang bernama Samuel. Dan Samuel berdiri, diutus oleh Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, jika kamu baik-baik, kata Samuel. Bapak Ibu Saudara, mereka mendengar dan harus rendah hati kalau ingin menang. Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud dengan baik-baik? Yaitu Bapak Ibu Saudara, dilakukan dengan 4 langkah. Yaitu berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Ingat, acap kali dijelaskan begini, berbalik itu begini. Bapak Ibu Saudara, itu bukan definisi kitab suci. Definisi kitab suci mengenai berbalik itu bukan hanya aktivitas jasmani. Ini aktivitas jasmani. Berbalik. Yang dimaksud kitab suci berbalik itu menyangkut keseluruhan. Berbalik secara aktivitas jasmani, rohani, jiwa, raga, totalitas. Kata Samuel kepada mereka, berbaliklah kepada Tuhan. Selama ini seluruh hidupmu, jiwamu, tubuhmu, kehidupanmu engkau serahkan kepada Baal. Sekarang engkau berbalik kepada Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka harus menjauhkan. Bapak Ibu Saudara, kata menjauhkan di sana sebenarnya diartikan bukan hanya menjauhkan kemudian diambil besok.
Tapi lebih tepat kata-kata menjauhkan itu dalam bahasa Ibraninya menghancurkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Asitoret dan para Baal itu bukan dibuat dari batu, bukan dibuat dari semen, bukan dibuat dari aluminium, tapi biasanya dibuat dari dua bahan. Yang pertama perak, yang kedua emas. Tapi Bapak Ibu Saudara, kitab suci jujur berkata kepada kita bahwa demi mendapatkan doa yang penuh dengan kemenangan, mereka rela menghancurkan. Dan bukan hanya sampai menghancurkan, bahasa perjanjian baru begitu sangat sederhana. Dia katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, matikan dan buanglah. Dalam perjanjian lama itu diwakili Baal dan Asitoret. Emas dan perak itu dihancurkan, kemudian dibuang. Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Kita tidak menyembah Baal dan Asitoret saat ini, tidak. Tapi mungkin ada hal-hal yang membuat hati kita jauh dari Tuhan. Kata firman Tuhan dalam perjanjian baru, matikanlah dan buanglah. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya mahasiswa, ada anjing gila masuk komplek. Kami matikan jam 10, kami kubur. Dulu Bapak asrama kami, Bapak Pendeta Aris Elisa. Kami kejar anjing gila. Ini kalau sudah masuk di komplek anjing gila, ditakuti di luar, di komplek dia yang takut sama hamba Tuhan. Dikejar, dimatikan. Habis itu dikubur di belakang asrama. Pulang dari belajar jam 1 digali lagi. Dipotong leher, dibuang bagian dalam, dimasak. Bukan begitu maksud kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud kitab suci adalah matikan dan buang, kubur dan jangan ambil lagi. Itu maksudnya. Dan mereka harus merelakan ini. Walaupun terbuat dari emas, perak, Baal dan Asitoret, mereka merelakan karena ada satu tujuan, supaya doa mereka mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, hati yang tertuju kepada Tuhan. Alkitab katakan, Samuel berkata, tujukan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya hati yang tertuju? Bapak Ibu, hati yang tertuju artinya mengagumi keberadaan Allah. Orang yang hatinya tertuju kepada Allah, maka dia menyadari bahwa yang dia sembah itu adalah Allah yang besar. Dan dia semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Namun orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia memiliki aktivitas doa, tapi kalau dia tidak sadar akan keberadaan Tuhan, maka masih tetap dia membawa egonya, kehebatannya, hal-hal yang menyangkut dalam hal pribadinya, sehingga dia acap kali menyakiti orang lain. Tapi Tuhan berkata kepada mereka melalui Samuel gembala mereka, tujukan hatimu kepada Tuhan supaya engkau melihat keagungannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah mereka mendengar dan rendah hati? Yaitu yang keempat, mereka beribadah hanya kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu, dalam bahasa Alkitab, ibadah itu berhubungan sekali dengan ketaatan, ketundukan. Bapak Ibu Saudara, artinya totalitas hidup dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi seluruh totalitas hidup. Sebab kata ibadah untuk pertama kali yang disebut dengan avoda dalam perjanjian lama dan letria dalam perjanjian baru, sesungguhnya itu ditempelkan kepada hanya seorang budak. Jadi tidak ditempelkan kepada bangsawan, tapi disebut avoda dan letria hanya kepada budak. Maka kalau misalnya aku raja di sini, aku sampaikan kepada salah seorang budak misalnya, hei budak, avoda, maka dia datang dari sana persis seperti yang dilakukan oleh yang di keraton itu, apa namanya, yang bagian dalam, pelayan dalam. Dan bukan dia sembarang saja berdiri maju, tidak, tapi dia dari depan sana, kakinya di bawah, jalan. Itulah ibadah. Apa maksudnya?
totalitas kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mendengar itu. Maka Bapak Ibu, langkah yang pertama supaya kita mendapatkan kemenangan dalam doa, kalau hamba Tuhan berbicara kebenaran, dengar itu dan rendahkan hatimu. Sehebat apapun Anda, termasuk saya, Bapak Ibu, jikalau engkau menutup hatimu dengan kebenaran, maka tidak ada kemenangan dalam hidup kita. Yang kedua, komitmen yang kuat untuk melakukan kebenaran. Bapak Ibu, perhatikanlah ayat 4, dia katakan begini. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan. Kita analisis kata ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kemudian memberikan sebuah informasi bahwa mereka ketika mendengar suara gembala mereka, maka segera, tak ditunda-tunda, ketika gembala Samuel itu menyampaikan pesan firman Tuhan, maka dengan segera tanpa ditunda. Dan Anda Bapak Ibu lihat di sana dikatakan orang-orang Israel. Maksudnya apa? Bukan hanya 1-2 orang, tapi 12 suku itu berkomitmen untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Samuel. Terkadang kita absen di sini Bapak Ibu Saudara. Di gereja setelah kita mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, kita memang tunduk, tapi kita nol dalam komitmen. Bapak Ibu Saudara, kalau mau doa kita mengalami kemenangan, maka kita harus dengan segera berkomitmen melakukan kebenaran itu. Langkah yang mereka lakukan di sini Bapak Ibu, bangsa Israel mengambil tindakan menjauhkan para Baal. Kita jauhkan. Setelah kita mendengar perintah Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, maka segera jauhkanlah itu. Jangan lagi kita banyak alasan, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sebab kenapa? Kalau kita mengatakan tunggu sebentar, ada 2 hal alasan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan siapkan itu bagi saya dan Anda, itu akan berlalu. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar tidak ada kesempatan yang kedua. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca, saya merenungkan hidupku sejenak. Tuhan, tiap hari Engkau berbicara kepadaku, adakah komitmen di dalam? Atau aku mengatakan aku tunggu sebentar dan sebagainya. Ada 2 hal, tak ada kesempatan kedua atau berkat itu akan lewat. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimanakah supaya doa itu berkemenangan dalam hidup kita? Perhatikan Bapak Ibu ayat ke-6. Bapak Ibu, setelah berkumpul di Mispa, saya tidak usah jelaskan Mispa karena waktu, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian baik-baik kita melihat tindakan ini, mantap sekali. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mencurahkan, mengaku dosa adalah tradisi bangsa Israel kalau mereka datang hancur hati di hadapan Tuhan. Ada tradisi lain lagi Bapak Ibu, yaitu mengambil abu kemudian diletakkan kepala dan jubah itu disobek. Namun dalam konteks ini saya belum meneliti lebih dalam kenapa mereka menggunakan air. Kenapa mereka hanya berpuasa tidak robek dan sebagainya, kasih abu di kepala, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi saya hanya fokus dengan sikap mereka. Mereka berpuasa dan hancur hati. Apa maksudnya? Bapak Ibu, yang ketiga, kalau mau kita berkemenangan dalam doa yang ketiga, yaitu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Kemungkinan besar Alkitab berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat engkau terpisah dengan Tuhan adalah segala dosamu dan kesalahanmu. Alkitab berkata dalam perjanjian baru yang sering kita dengar, setiap kali MC berkata, jika kita berkata kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita ingin memperoleh kemenangan dalam doa kita, maka pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, kesalahan di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, jikalau tidak, maka yang membuat kita terpisah dengan Tuhan dan Dia tidak mau mendengar adalah segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka datang di hadapan Tuhan, mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan beribu-ribu atau beratus ribu orang yang datang di hadapan Tuhan. Mereka menaikkan doa di hadapan Tuhan dengan suara yang menggelegar. Karena orang Israel kalau mengaku dosa di hadapan Tuhan beda dengan orang Kristen zaman sekarang, bisik-bisik. Kalau orang Israel berbeda, mereka bergelegar sambil menangis. Saya sudah bisa bayangkan beratus ribu orang yang menaikkan doa di hadapan Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, itu yang ketiga. Sekarang kita belajar apa yang keempat. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, terus menerus berharap kepada Allah meskipun krisis di depan mata. Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya sedikit concern di sini karena di sini kadang-kadang saya dan jemaat juga berada di titik keputusasaan. Langkah yang pertama, mendengar suara gembala, mendengar suara hamba Tuhan. Oke. Langkah yang kedua, berkomitmen melakukan kebenaran. Oke. Yang ketiga, mengaku dosa. Oke. Bapak Ibu Saudara, mereka sudah lakukan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sementara mereka di Mizpah, Alkitab katakan dengan jujur, sementara mereka di Mizpah lagi ngapain? Bukan tamasya. Di Mizpah lagi ngapain? Mereka berdoa di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, berita itu disampaikan kepada raja-raja orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, kemudian orang Filistin dapat kabar dari mana? Dari intel pasukan Filistin. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Filistin? Apakah mereka mundur ketika mereka mendengar mereka sedang berdoa, mereka mundur? Tidak. Justru posisi lagi berdoa. Justru posisi rohani lagi naik-naiknya. Di situ krisis datang. Bapak Ibu bisa membaca dalam teks kitab suci, raja-raja kota Filistin mengambil keputusan untuk menyerbu orang Israel yang sedang berdoa di Mizpah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda mengalami ini? Pernahkah Bapak Ibu Saudara sudah begitu mengikut Tuhan, begitu seriusnya melayani Tuhan, begitu seriusnya mengatur tatanan rohani dalam mengikut Tuhan, tiba-tiba krisis bukannya jauh, krisis semakin datang. Bapak Ibu Saudara, hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang mereka alami? Mereka takut, betul mereka takut. Mereka gelisah, betul mereka gelisah. Mereka khawatir, betul mereka khawatir. Tapi ada satu bagian Bapak Ibu yang menguatkan saya ketika merenungkan. Mereka tidak kembali untuk menyembah Baal dan Asitoret. Tapi apa yang dilakukan? Mereka cari hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan harus tetap kuat, jangan lemah imannya daripada iman jemaat. Mereka cari gembalanya. Bapak Ibu jemaat, dengar baik-baik. Mari kita contoh ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami krisis, Tuhan izinkan krisis dalam hidup ini, bahwa kita sudah merasa mengikut Tuhan begitu serius, namun kita bukannya semakin krisis ini jauh dari hidup kita, tapi semakin berat, semakin berat. Jangan pergi ke tempat lain, jangan cari dukun, carilah gembalamu, tanyalah kebenaran di sana. Mereka cari gembala, mereka bernama Samuel. Oh, puji Tuhan. Yang saya takuti sebenarnya Bapak Ibu, karena orang Israel ini, kalau Bapak Ibu membaca di kisah-kisah selanjutnya, tiap kali mereka ada pergumulan, mereka kembali
kembali ke belakang. Tapi puji Tuhan, mereka mencari Samuel dan mereka berkata kepada Samuel, Pak Gembala Samuel yang baik, engkau terus menerus berdoa, engkau terus melakukan aktivitas aktif untuk berdoa kepada Allah Yahweh supaya Dia membebaskan kita dari musuh-musuh ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, Pak, kita sudah berdoa, kita sudah ikut Tuhan, kenapa ada pergumulan? Satu jawaban Allah berikan kepada kita. Melalui pergumulan, Allah menggunakan pergumulan itu untuk mengefisienkan doa. Dari manakah kita tahu Allah itu yang berkuasa atas hidup kita, atas krisis, jikalau kita tidak tahu bahwa Allah itu sanggup melepaskan mereka? Apakah ketika mereka berdoa, apakah mereka Tuhan bisa melepaskan tanpa pergumulan? Bisa, tapi rohaninya tidak meningkat. Karena Tuhan mau ketika saya dan Anda berdoa di hadapan Tuhan, ada dua hal yang Tuhan mau inginkan dalam hidup Anda dan saya. Yang pertama, kita lepas dari pergumulan, dan yang kedua, iman meningkat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pergumulan, kita sudah berdoa, ada pergumulan, ingat, lewat pergumulan Allah ingin efisienkan doa-doa kita. Karena ada dua hal, Dia ingin melepaskan Anda dari pergumulan dan saya, dan Dia ingin meningkatkan kelas iman kita. Orang Israel mengalami hal yang sama. Yang terakhir, bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami doa yang berkemenangan? Ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, saya tidak lagi fokus membahas bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari krisis, tapi saya fokus kepada orang Israel saja, supaya jelas teks narasi kita ini. Bapak Ibu Saudara, ayat 10, 12 dan lain sebagainya. Setelah mereka terluput, setelah mereka dibebaskan, apa yang dilakukan? Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Tapi mengucap syukurnya bukan makan-makan. Mohon maaf, kebenaran akan disampaikan. Mengucap syukur bukan makan-makan. Apa yang dilakukan dalam ucapan syukur dalam konteks narasi ini? Datanglah Samuel. Makanya Bapak Ibu Saudara, gembala jemaat itu punya sentral. Ya, hamba Tuhan itu punya sentral. Apa yang dilakukan oleh gembala jemaat Samuel dalam teks ini? Dia datang, ya, kemudian membuat sebuah batu dalam ucapan syukur ini yang disebut dengan batu peringatan. Dan di dalam batu-batu peringatan itu ditulis Ebenezer. Kemudian ada orang yang mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, kita analisis kata Ebenezer. Ebenezer itu berasal dari dua kata bahasa Ibrani. Yang pertama adalah kata Eben, dan yang kedua adalah Hezer. Eben itu artinya batu, batu karang, bukan batu cincin. Nah, itu stone namanya, stone tulisannya, stone. Ini rock maksudnya. Ya, Bapak Ibu, batu karang. Jadi dia katakan Eben itu batu karang, tak goyah. Oke, Hezer, pertolongan. Jadi ketika mereka sudah menang, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka membuat sebuah ucapan syukur. Samuel berada di depan, kemudian dia menulis Ebenezer, batu karang, batu pertolongan, tertuju kepada Allah Yahweh. Kemudian dimaknai oleh LAI, sampai di sini Tuhan menolong kita. Benar itu Pak? Benar, orang LAI ahli yang menerjemahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya ucapan syukur? Bapak Ibu, dalam ucapan syukur sebenarnya, silakanlah Bapak Ibu makan-makan. Entah apa yang mau dimakan, silakan. Entah kaki 2, kaki 3, semua, kaki 4 silakan.
Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam ucapan syukur harus ada makna yang alkitabiah. Apa itu? Yaitu batu peringatan. Supaya apa ada batu peringatan? Supaya anak cucu tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam peristiwa itu. Disinilah absennya ucapan syukur jemaat Tuhan. Batu peringatan diwujudkan dalam bentuk apa? Tidak perlu dibuat tugu kemudian ditulis di sana, bukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, batu peringatan yang dimaksud, ajarkanlah secara langsung kepada anggota keluargamu bahwa papa naik pangkat karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ini menjadi cerita yang terus menerus, karena itulah guna batu peringatan dalam konteks perjanjian lama. Itulah ucapan syukur sebenarnya. Setelah itu baru Anda makan-makan, potong sana potong sini, tidak apa-apa. Jangan duluan potong-potongnya, baru yang terakhir yang saya sampaikan tadi. Bukan itu. Tapi di dalam ucapan syukur harus ada yang disebut dengan pengajaran keberadaan kemahakuasaan Yahweh kepada orang di sekitar kita. Bagaimana dia menolong karena batu pertolongan. Bagaimana dia melepaskan, bagaimana dia membuka jalan. Bukan hanya orang di sekitar kita, tapi terlebih khusus kepada keluarga kita. Supaya anak cucumu di kemudian hari, yang biasanya Musa sampaikan kepada bangsa Israel, tahu bahwa Allah Yahweh yang melepaskan Anda. 12 batu peringatan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka buat di pinggir sungai Jordan. 12 batu peringatan. Maksudnya supaya mereka tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita mengalami doa yang penuh kemenangan? Mari kita belajar bersama. Saya pun belajar bersama. Tak merasa hebat apapun pengalaman orang dalam melayani Tuhan, sebesar apapun gelarnya, dia terus belajar kitab suci.